jadi berkat dong. Amin. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rupanya si Opa yang baca surat itu baru dia dan terima kasih sama Tuhan. Tuhan, aku terima kasih. Walaupun aku sudah gak baca, udah tahunan aku gak baca surat ini. Mungkin kalau waktu pas aku dikasih surat ini dengan orang itu, mungkin saya akan mengabaikan biasa saja. Tapi ketika sudah bertahun-tahun saya nggak baca surat itu, rupanya surat itu ada kekuatan, saudara. Nah, demikian juga di dalam kitab Nehemia, saudara ya. Kita buka di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8, ya. Nah, konteks daripada sejarah kitab Nehemia ini adalah pasca pembuangan bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, ya. Telah kembali dari pembuangan di Babel sekitar abad 5 sebelum Masehi. Jadi kota Yerusalem sebelumnya hancur, termasuk kota dan kehidupan sosial rohaninya di bawah kepemimpinan Nehemia. Tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali pasal 1 dan sampai pasal 7. Namun masalah utama belum selesai, yaitu apa? Umat secara rohani masih lemah dan tidak berakar dalam firman Tuhan. Yang jadi masalah juga yang masih terjadi sampai hari ini juga di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, belum bisa dikondisikan kita itu adalah umat yang pemenang. Walaupun kita nyanyi ku diberi kuasa, tapi kita masih meragukan kuasa Tuhan. Ini yang terjadi dalam gereja sekarang, saudara. Masih ada kebohongan-kebohongan di dalam hidup saudara dan saya. Kita masih belum pasti menang atau bagaimana, saudara, ke depannya. Kenapa? Karena firman sudah mengajarkan kepada saudara dan saya, ya, kehidupan orang-orang Yehuda di zaman itu, saudara. Walaupun mereka bergabung kembali, masuk ke kota Yerusalem kembali, mereka kembali lagi ke kota Yerusalem setelah mereka dari pembuangan. Tapi kehidupan rohani mereka, sekalipun mereka melihat seorang Nehemia yang seorang administrasi di zaman itu, saudara, ayo bangun kota, bangun tembok kembali, saudara, yang sudah hancur. Yerusalem yang sudah hancur harus dibangun kembali. Tapi apa terjadi, saudara? Yang terjadi justru memang mereka melakukan pembangunan tembok Yerusalem, tapi mereka tidak punya iman di dalam firman. Mereka masih menyembah kepada berhala. Mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ketika surat Nehemia pasal yang ke-8 ini, saudara kasih Tuhan, ketika saudara baca tadi satu pasal ini, saudara, bagaimana seorang Ezra ditunjuk untuk apa? Membacakan ayat-ayat hukum Taurat. Ketika di zaman itu seorang Ezra berdiri untuk membacakan hukum Taurat, yang terjadi di saat itu adalah semua yang namanya bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, semuanya menangis. Menangis karena apa, saudara? Menangis karena mereka itu sama seperti surat yang saya baca tadi, saudara. Ya, mereka nggak tahu, mereka nggak ngeh. Rupanya sudah ngasih Tuhan sudah memberikan tanah Yerusalem itu untuk mereka itu beranak cucu. Tapi yang jadi masalah ketika ada penyembahan berhala, semuanya dibuang sama Tuhan ke mana, saudara? Ke bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tapi ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai menangis, mereka mulai meratap, mereka mulai melihat, oh Tuhan, Engkau baik, sekalipun kami sudah tidak setia kepada Engkau, tapi Engkau tetap baik. Itulah Tuhan kita, saudara. Sampai hari ini firman ini masih relevan, saudara. Masih ada hubungannya pada gereja di akhir zaman ini, saudara. Ya, kita semua nggak akan bisa melihat keselamatan dari Tuhan kalau kita tidak percaya. Kita nggak bisa melihat keselamatan dari Tuhan kalau kita masih meragukan firman Tuhan. Nah, di zaman itu, saudara kasih Tuhan, ketika Ezra berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, semua menangis. Kenapa? Karena mereka sadar akan dosa mereka, saudara. Di zaman itu, saudara kasih Tuhan, semua yang namanya dosa sama.
Nggak ada dosa hitam, nggak ada dosa putih. Sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kembali lagi saudara kasih Tuhan, pemahaman firman Tuhan ketika disampaikan kepada umat. Ya. Ketika Esra menyampaikan firman Tuhan kepada umat, ya, keadaan mereka sedang ada di dalam duka cita. Ya. Tapi ironisnya saudara ya, ironisnya begini. Ketika mereka ada di dalam duka cita, mereka mengenal, mereka mengerti bahwa mereka itu sudah berjalan salah. Tuhan sudah buang semua bangsa Israel itu ke bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Tapi mereka kembali lagi ke tanah Yerusalem. Mereka kembali lagi ke tempat mereka asal. Nah, cuma ironisnya ketika mereka melihat keadaan mereka, saudara ya, ketika mereka melihat keadaan mereka, di momen itu adalah hari raya Pondok Daun. Haleluya. Di momen itu hari raya Pondok Daun, di mana semua bangsa Israel itu harus apa saudara? Kalau Pondok Daun, mereka harus ambil daun-daun palem, ya. Mereka harus taruh di rumah mereka, mereka harus taruh di atap mereka, dan mereka semua harus bersuka cita. Amin. Itulah isi daripada hari Pondok Daun itu, saudara. Mereka harus bersuka cita. Jadi ketika mereka di momen itu mereka didengar firman Tuhan, bahwa mereka kesalahan dan dosa mereka diampuni oleh Tuhan, dan mereka meratap semuanya, mereka menangis semuanya, mereka minta ampun dosa kepada Tuhan. Tapi di saat itu juga hari di mana mereka harus bersuka cita. Nah, disinilah inti masalah. Kadang ketika kita sedang ada di dalam kesulitan, kita sedang ada di dalam masalah, kita sedang, khususnya bagi semua ex warga binaan, sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam masalah. Ingat satu hal saudara Tuhan, bahwa Tuhan, Dia akan melihat iman. Dia tidak melihat bagaimana susahnya kita, bagaimana lemahnya kita, atau bagaimanapun senangnya kita, bagaimanapun kita kuat, saudara. Tidak. Yang Dia lihat adalah iman.